Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mama, kakak adik, sama saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, kita merayakan hari Minggu biasa ke-19. Bacaan-bacaan yang telah kita dengar kembali mengajarkan kepada kita tentang siapa itu Yesus. Yesus kembali menyampaikan kepada kita bahwa ia adalah roti hidup. Ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari bacaan-bacaan yang telah kita dengar. Pertama, kitab pertama Raja-Raja. Cukuplah itu, sekarang ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Sebagaimana bangsa Israel pada bacaan pekan lalu, mereka mengalami keletihan setelah 15 hari keluar dari tanah Mesir. Dalam bacaan hari ini, Nabi Elia juga mengalami hal yang sama. Nabi Elia, seperti bangsa Israel, Nabi Elia mengalami keletihan. Keletihan setelah menempuh perjalanan. Ia sedikit putus asa dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya. Namun nyatanya Tuhan memberikan makanan dan minuman yang kemudian menyanggupkan Nabi Elia melanjutkan perjalanan ke gunung Tuhan, ke gunung Horeb. Terkadang dalam segala usaha, dalam segala kerja kita, kita sering menjumpai keputusasaan. Kegagalan sering membuat kita putus asa dan tidak mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Nabi Elia yang kemudian diteguhkan oleh malaikat oleh karena makanan dan minuman yang diperoleh dari Tuhan, hari ini juga Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa ia adalah sumber pengharapan. Kepadanya lah semua kegagalan, semua kerapuhan, juga semua kesalahan kita persembahkan. Bersama dengan kemahakuasaannya, ia akan menyempurnakan itu. Nabi Elia dalam bacaan pertama memanggil kita untuk menyerahkan semua kejatuhan kita, terutama menyerahkan semua
beban dan situasi hidup kita kepada Tuhan. Kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakannya. Yang kedua, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Efesus 4:6. Di dalam Kristus, kita mengalami kepenuhan. Kepenuhan di dalam roh, kepenuhan di dalam kasih. Kita mengalami kepenuhan oleh karena Kristus adalah seorang yang maha rahim. Ia menjumpai kita dalam segala situasi keterbatasan kita. Kita yakin dan kita percaya bahwa dalam segala situasi keterbatasan kita, Ia tetap mencintai kita. Cinta Allah itu universal. Dia mencintai kita tanpa batas dan tanpa syarat. Kita dipanggil untuk membuka diri dan membiarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun, pertanyaannya, apakah kita sudah mau meninggalkan ego pribadi kita dan membiarkan Tuhan mau menjadi bagian dari hidup kita? Apakah kita sudah berani meninggalkan ego pribadi kita dan membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita? Rasul Paulus memanggil kita untuk saling mengampuni. Saling mengampuni berarti mau membuka diri, membiarkan diri dikuasai oleh Roh, dan membiarkan diri juga dibebaskan oleh situasi, dan juga membiarkan diri dipenuhi oleh cinta Allah. Cinta kepada Allah adalah juga cinta kepada sesama. Dengan mencintai sesama, berarti kita mau mencintai Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus memanggil kita untuk meninggalkan ego pribadi dan membiarkan diri kepada sesama. Membiarkan diri dipenuhi oleh pengalaman kebersamaan kita dan orang lain. Yang ketiga, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Injil Yohanes bab 6 ayat 48. Yesus adalah roti yang hidup. Sebagai roti yang hidup, Ia memberi daya untuk semua ciptaannya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan daya oleh Yesus. Selain sebagai roti hidup, Ia adalah roti yang menghidupkan. Sebagai roti yang menghidupkan, Yesus memberi daya untuk semua yang tidak berdaya. Oleh karena itu, untuk semua kita yang tidak berdaya, untuk kita semua yang merasa terabaikan, baik dalam diri sendiri maupun dalam pergaulan kita dengan masyarakat, kita semua dipanggil untuk menyerahkan semua beban batin kita kepada Yesus. Sebagai roti yang hidup, Ia memberikan pengharapan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kita yakin dan kita percaya bahwa melalui sabdanya yang kita dengar setiap hari, melalui tubuh dan darah Kristus yang kita terima, kita dikuatkan. Kita dikuatkan untuk mau memberikan dan mau membagikan beban hidup kita sehari-hari kepada Dia. Kita diajak untuk membagikan kepada Dia semua beban hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber pengharapan, Tuhan yang adalah roti hidup, akan menyanggupkan kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan bersama adalah, apakah saya sudah begitu yakin dan percaya membiarkan diri saya dipenuhi dalam Kristus? Sudah berapa seringkah saya menjumpai Yesus dalam pengalaman pribadi, dalam pengalaman bersama dalam masyarakat? Dan berapa seringkah saya menjumpai Yesus dalam hidup saya dengan orang lain, terutama mereka yang menderita? Penginjil Yohanes kembali mengajak kita untuk merenungkan makna Yesus sebagai roti yang hidup dan makna Yesus sebagai roti yang menghidupkan. Selamat hari Minggu. Semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk menjalankan niat baik kita. Amin.